Kisah Nabi Muhammad SAW ditinggal orang-orang tercinta sejak kecil. Terlahir sebagai yatim dan ditinggal ibunda tercinta sejak usia dini, tidak menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang tangguh menjalani hidup. Tidak saja sang ayah dan ibunda wafat meninggalkan beliau, orang-orang tercinta lainnya juga berpulang ke rahmat Allah. Mereka adalah Abdul Muthalib sang kakek, Abu Talib sang paman, dan Khadijah sang istri tercinta, juga dipanggil Allah. Ujian datang silih berganti seiring dengan perjuangan dakwah Rasul di tengah Quraisy Mekah. Ditinggalkan orang-orang tercinta, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, pada Senin, 9 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 atau tanggal 22 April tahun 571 M. Pendapat ini berdasarkan hasil penelitian Muhammad Sulaiman Al-Mansur-Furi dan astronom Mahmud Basya. Sayang, ketika Nabi lahir, sang ayah tercinta, Abdullah, sudah tidak ada. Ia meninggal sejak putranya masih dalam kandungan. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya ketika Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunda tercinta, Aminah, juga meninggal dunia. Dalam usia yang masih terlalu dini ini, Rasulullah harus kehilangan dua orang tercintanya. Terkait kematian Aminah, sejarawan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengemukakan, sekali waktu Aminah pergi ke Yasrib, nama sebelum Madinah untuk berziarah ke makam suaminya dengan ditemani Muhammad kecil dan pembantunya, Ummu Aiman. Selang beberapa bulan setelah menetap di Yasrib, Aminah bersama rombongan kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang Aminah jatuh sakit. Hingga akhirnya ia mengembuskan nafas terakhir di daerah Abwa, wilayah antara Mekah dan Madinah. Sepeninggal Aminah, pengasuhan Nabi Muhammad diserahkan kepada Abdul Muthalib, sang kakek. Abdul Muthalib begitu iba dan sangat mengasihi cucunya yang menjadi yatim piatu itu. Bahkan, sejumlah sejarawan melaporkan, kasih sayang Abdullah pada Muhammad melebihi kepada putra-putranya sendiri. Ada kisah menarik tentang besarnya perhatian Abdul Muthalib kepada Muhammad. Dikisahkan, di samping Ka'bah ada dipan kehormatan yang hanya boleh disinggahi Abdul Muthalib. Saking sakralnya tempat itu, anak-anak Abdul Muthalib sendiri tidak berani mendudukinya. Sekali waktu tanpa maksud apapun, Muhammad kecil menduduki dipan itu. Putra-putra Abdul Muthalib pun berusaha mencegatnya. Bukan memarahi Muhammad, Abdul Muthalib justru menegur putra-putranya atas perlakuan mereka kepada cucu tercinta, sementara Muhammad dibiarkan duduk di tempat kehormatan itu. Sayang, 2 tahun sejak berada di pangkuan sang kakek, Abdul Muthalib meninggal dunia. Pengasuhan Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada Abu Talib, sang paman. Sejumlah sejarawan melaporkan, kasih sayang Abdullah pada Muhammad melebihi kepada putra-putranya sendiri. Ada kisah menarik tentang besarnya perhatian Abdul Muthalib kepada Muhammad. Dikisahkan, di samping Ka'bah ada dipan kehormatan yang hanya boleh disinggahi Abdul Muthalib. Saking sakralnya tempat itu, anak-anak Abdul Muthalib sendiri tidak berani mendudukinya. Sekali waktu tanpa maksud apapun, Muhammad kecil menduduki dipan itu. Putra-putra Abdul Muthalib pun berusaha mencegatnya. Bukan memarahi Muhammad, Abdul Muthalib justru menegur putra-putranya atas perlakuan mereka kepada cucu tercinta, sementara Muhammad dibiarkan duduk di tempat kehormatan itu. Sayang, 2 tahun sejak berada di pangkuan sang kakek, Abdul Muthalib meninggal dunia. Pengasuhan Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada Abu Talib, sang paman seperti kakeknya dulu. Kasih sayang Abu Talib juga sangat besar, lebih besar daripada terhadap putra-putranya sendiri. Nabi Muhammad berada di bawah asuhan paman cukup lama, sampai beliau berusia 40 tahun lebih. Abu Talib meninggal pada tahun 10 dari kenabian karena sakit yang dideritanya. Saat sang paman meninggal, Nabi Muhammad sudah beristri dengan Siti Khadijah. Hanya, sang istri juga dipanggil Allah, jarak 2 atau 3 tahun setelah Abu Talib tutup usia. Klik subscribe dan follow.